Baik, ikhwatu fillah, silahkan buka hadisnya. Hadisnya ini diberi judul ya, sifat ujub yang tercela ya. Apa sih sifat ujub itu? Kalau bahasa sekarangnya gitu ya, atau bahasa nyentriknya itu adalah membanggakan diri lah gitu. Membanggakan diri ya. Ngerasa bangga lah gitu lah ya. Ngerasa bangga. Jadi ujub itu ngerasa bangga ya. Ini adalah akhlak yang tercela ya. Ngerasa bangga tibatur gitu ya. Gitu. Jadi orang itu ya, sekarang ini ukuran zaman sekarang tuh ya, tos bisa naon tuh ya gitu. Ya, tos bisa naon. Tapi ukurannya itu bukan ukuran dari segi yang apa bisa dikatakan ukuran hatinya gitu ya. Tapi ukuran dunianya gitu ya. Tos bisa naon gitu ya gitu. Jadi ditanya sudah bisa apa gitu. Jadi ukuran zohirnya itu ya, ukuran zohir yang terlihatnya itu sudah bisa apa gitu. Jadi pemikiran zaman sekarang seperti itu ya gitu. Ya, misal tuh ya, nikah tos 2 tahun. Tos bisa naon nikah tos 2 tahun misalnya gitu. Contoh ya mah gitu, misal apakah sudah melahirkan seorang anak, apakah sudah punya rumah yang gede gitu ya. Ya, terus gaduh bumi nu gede gitu nya, kecil gedena gitu nya gitu. Atau sudah punya penghasilan yang cukup lah gitu nya. Nah itu. Nah itu teh jadi ukuran nikah zaman ayeuna gitu. Iya betul. Betul. Sogra taros gitu gitu. Gitu ya. Tong boro jauh-jauh di jamaah gitu ya, di jamaah kita we nya gitu, jamaah orang tuh. Sogra. Saya ketika ini gitu ya di apa di hari salah itu ya sudah ini ditanya terus bisa naon gitu. Masya Allah gitu ya. Ya itu ukurannya ukuran itu kembali kemana dulu gitu ya gitu. Kalau ukurannya zahirnya apa yang dia bisa lihat gitu ya gitu. Apalagi ukurannya mentoknya pada dunia itu ya gitu. Itu namanya sebuah kemampuan itu yang terkadang jadi kebanggaan gitu ya. Sanes jadi lipatan-lipatan kebaikan gitu ya, tapi jadi kebanggaan-kebanggaan. Ternyata untungnya pun jadi kebanggaan-kebanggaan gitulah gitu. Saya mah tidak perlu ditanya atau bisa naon gitu ya. Gitu ya. Kalaupun Allah mudahkan ya alhamdulillah gitu Allah mudahkan. Kalau Allah tentunya menakdirkan yang lain ya tentu kita senantiasa introspeksi diri gitu. Simple sebenarnya hidupnya pemikiran ayo nu lain tuh ya nusanes terus bisa naon gitu kan nikah teh terus bisa iyalah bisa itulah gitu atau pemikiran batur pemikiran orang we gitu ya gitu. Pemikiran batur da batur oge tang tuh paduli ke orang sok Pak. Ayeuna sok orang geus jadi naon sok. Tos jadi naon orang sok. Batur paduli teu? Sok. Batur paduli teu ka urang? Dan teu. Sok apakah misalnya tentunya saya mah rada tegas gimana supaya ini mengembalikan pada orientasi kita gitu ya gitu. Kalau kita sudah jadi sesuatu, sok orang lain peduli nggak sama kita? Sok diomong naon ke orang lain, gitunya gitu. Dan teu biasa-biasa we gitunya. Tak gitu. Nah, orang teh kapengaruhan we ka omongan batur teh gitunya. Ini kan susah tanya. Maka ini ukuran kebanggaan itu ya
yang terkadang ya, apalagi di zaman sekarang ya, ukuran kebanggaan sangat sedikit sekali gitu ya yang menilainya itu dari sudut kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat. Untuk nama apa? Kebanggaan yang jadi ujub. Kemudian ujub itu ya meremehkan orang lain. Ini yang jadi tema kita ya. Mencela orang lain. Nah itu. Nah tak hirup mah Pak. Tong osok meremehkan batur gitu ya. Saya pernah mengajar orangnya itu ya, dia tuh cicingan pisan gitu ya. Cicingan pisan gitu ya. Bahkan ketika saya aja ngomong gitu tengah jawab gitu, saya pernah ngajar tuh 5 tahun tuh ya, 5 tahun lebih tuh ngajar dia gitu ya, tapi saya betah gitu, dia dengan saya itu betah sampai ke 5 tahun lebih gitu ya, itu belajar gitu ya, dan ibunya juga betah, justru ibunya itu ya lebih betah sama saya daripada sama yang lain Pak, karena saya tuh cara ngajarnya sabar gitu ya. Kajian kadang dia itu nggak bisa ngejawab pertanyaan saya kan naon lah gitu. Yang penting mah daek diajar Quran lah gitu. Simple lah gitu ya. Di orang mah jelema nu kitu nya sok dia kan beletan lah, jelema belet lah gitu kan, jelema belet gitu ya, sok dia lah goreng lah gitu ya gitu. Bahkan saya itu pernah mengajar orang yang berkebutuhan khusus, Pak. Nah, itu ya. Pernah Pak ngajar orang nu gitu Pak, pengalaman Pak, orang yang berkebutuhan khusus gitu ya, saya ngajar tahfidz ya, orang itu berkebutuhan khusus gitu ya, ya kumaha ngajar kena gitu ya, orang kan dir gitu, ngajar kena gitu ya, can bisa gitu ya gitu. Tapi kok sabar gitu ya ngajarinya, bahkan dia betah gitu, itu kan jadi sebuah ini ya gitu, tersendirilah gitu, sebuah pengalaman tersendiri ya, sehingga saya juga adalah jangan sampai mencela orang lain ya, sekalipun dia orangnya itu kelihatan nggak bisa apa-apa gitu ya gitu, punten gitu ya gitu. Sebenarnya dia itu ya punya kebaikan-kebaikan mungkin yang pada saat itu ya dia nggak bisa pada hal itu gitu ya, dia itu nggak bisa pada hal itu tapi dia bisa pada hal yang lain gitu maksudnya ya. Kumaha maksudnya Pak? Mungkin dia itu ya nggak bisa pada suatu misalnya belajar ini ya itu, bahkan dia katakanlah belet lah gitunya diorang kan gitu, belet lah diajar teh gitunya, dia belet segala pelajaran hese gitu aya bisa, tapi dia punya kebaikan yang lain. Kebaikan apa? Kebaikan dia mau belajar tah eta kebaikanna mau belajar teh ya. Jeung si guru nage sabar ngajarkeunna. Jadi nilai plus buat dia juga karena ingin belajar, si guru nage sabar katanya gitu. Gitu. Saya punya kerabat-kerabat nih ya gitu. Teman-teman yang dulu kan di BPI. Dia itu kan biasa ada yang ngajarnya itu ngajar itu orang kebutuhan khusus teh ya gitu. Ya. Ya sampai segitunya gitu ya. Ya kumaha sabarna gitunya ngajarkan jelema nu kitu, Pak. Nah itu. Sehingga kita itu tidak boleh mencela orang lain ya gitu. Sekalipun mungkin kelihatan buat kita itu nggak bisa apa-apa. Justru dia itu nantinya ya punya lipatan kebaikan, punya curahan-curahan kebaikan dari sisi yang lain. Gitu. Ya, nah itu yang mesti jadi pelajaran buat kita. Makanya ini sebuah hadis nih. Hadisnya dari Ibnu Umar, wa ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah bersabda, man ta'adzama fi nafsihi waqtala fi misyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi
godoban. Akhrajahu Al-Hakim warijaluhu thiqah. Thiqat ya. Barang siapa yang membanggakan dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan, ya, dia jalannya angkuh, gitu ya, siga kumaha gitunya, gitu ya, berjalannya itu, ya, kan falatam sivil adi morohatea, gitu ya, gitu. Apa kata Allah kalau dia sombong, kalau dia angkuh, ya kata Nabi, itu ya, gitu. Maka ia akan menemui Allah dalam keadaan dia murka, ya, dalam keadaan Allah murka padanya. Nah gitu ya. Jadi dalam keadaan Allah murka padanya. Cing, pami orang ngaremehkan batur gitu ya. Kan eta sombong oge kan. Apa sombong teh Pak? Sombong. Baturul haq nugamtun nas. Tah eta nu kadua nugamtun nas teh anu eta nu rutin tanya di urang teh nya. Ah ieu mah jelema teh bisa nanaon teh nya. Kanaon anjeun hirup itu. Punten. Kenaon anjeun hirup teh bisa nanaon gitu cenah. Kenaon hirup itu gitu. Nah gitu kan gitu. Kan remehkeun jelema teh nya. Atau misalnya antum geus jadi kieu teu bisa nanaon gitu nya gitu. Cing naon nu bisa jadi manfaat tuh misalnya gitu ya. Itu kan perkataan seperti itu sebenarnya sudah meremehkan, Pak. Sudah meremehkan ya. Jadi dia ya itu kemampuannya itu dari segi zahirnya saja gitu ya. Dari segi apa? Zahirnya saja ya. Dari segi kelihatannya doang tuh ya. Kalau nggak kelihatan atau dia kelihatannya nggak bisa apa-apa, dia diremehkan. Dari riwayat Al-Hakim nih ya. Dan para perawinya itu sikot ya. Tempat saya ya. Jadi ini pelajaran buat kita, ini sebuah hadis. Jangankan meremehkan, berjalannya saja ya, kalau berjalan kita itu ya, lenggak-lenggoknya kita misalnya untuk meremehkan orang lain, meremehkan batur, itu sudah apa? Mau ditinggali ku Allah atau apa? Ya, mau ditinggali ku Allah, Allah itu akan murka padanya. Masya Allah ya. Makanya ini kalau dari segi apa? Dia itu dari segi agama pasti ini sebuah perilaku yang sangat tercela gitu ya. Ya kalau dari segi ilmu akhlak atau ilmu pendidikan ya, terkadang ini juga berpengaruh ya gitu. Kalau kita meremehkan seorang murid gitu ya, dan ketinggalan muridnya segala kumaha gitu ya, diremehkan murid ya gitu ya. Angges lah gitu. Ustaz saya mah punten eureun lah gitu. Eureun ti ngajina gitu. Da Ustaz mah sok kieu tah ka kurang kali saya kan gitu, diremehkan lah gitu kumaha gitu ya gitu. Tah sama makanya tidak boleh meremehkan orang lain gitu. Ya. Termasuk juga nih pasangan gitu ya gitu. Punten gitu ya. Katingali misalnya gitu Pak, pasangan segala kumaha gitu, aya kakirang anak, sudah kita mah terima ya, terima. Itu adalah sebagai bentuk ya bahwa pasangan itu nantinya kelanggengannya itu dari apa? Menerima satu sama lain, dari mensyukuri satu sama lain. Jangan meremehkan satu sama lain. Tolong meremehkan Pak. Kalau sudah meremehkan, ternyata sudah saatnya gitu ya. Gitu. Misalnya seorang pasangan ini merasa tidak dihargai gitu ya. Di imah teh asa ngarasa dihargaan pisan gitu. Ya kerja keras gitu ya, banting tulang gitu ya. Walaupun hasilnya sedikit ya. Terus panas-panasan, bahkan hujan-hujanan, panas hujan atau panas dingin lah gitulah istilahnya. Panas dingin
sudah keluar keringat diremehkeun deui keneh wae gitu nya. Diremehkeun naon kabisana, diremehkeun naon kontribusina, diremehkeun naon ya prioritasna ka keluarga. Sampai ka kituna Pak. Cing kitu jelema teh dihargaan teu jelema kitu teh, sok ngarasa dihargaan teu? Henteu teu ngarasa dihargaan pisan waliazubillah Pak. Kade tah para ibu-ibu tah punten teh. Sanes sanes saya partai pembela suami sanes gitu ya. Sanes tapi yang terkadang tuh ya gitu yang tidak ada penghargaannya sama sekali itu kadang itu ya kalau kita misalnya seorang laki-laki yang terkadang misalnya menerima kekurangan dari pasangan tuh ya itu yang kadang kekurangannya itu ya kurang cantik kurang teman ada biasalah gitu tong jadi itulah gitu makanya perbedaan atau kekurangan itu jangan sampai jadi bumerang buat kita gitu ya kalau sudah saatnya nanti misalnya meremehkan satu sama lain nah itu tunggu saatnya tunggu saatnya kocar kasirnya paruh gue teh ya gitu bingung gitu lah gitu ya makanya kita harus introspeksi diri jangan jadi orang yang merasa unggul satu sama lain saya sudah bekerja begini begitu janganlah ya saya sudah berusaha ini itu gitu ya jangan gitu ya sehingga maksudnya apa maksudnya itu buat kebanggaan tersendiri buat kesombongan tak eta nutu menang teh Pak ya merasa saya sudah begini begitu buat kesombongan buat kebanggaan tersendiri gitu ya gitu kamu harus mengikuti saya gitu ya segala naon wae gitu nya segala naon wae gitu nya kamu harus mengikuti saya gitu emang lu siapa gitu sana mah gitu pun tentunya emang lu siapa gitu gitu nah, itu harus kita jadi pelajaran buat kita nih ya agar jangan meremehkan satu sama lain gitu karenanya lihatlah diri pandanglah diri rendahkanlah diri kita gitu ya nah ikhwatu fillah ini petikan pelajaran hadisnya pendek ya sedikit saja saya sampaikan ada beberapa pelajaran bahwasanya bangga diri itu artinya bahwa merasa dirinya besar ya dan pantas mendapatkan penghormatan melebihi orang lain itu jadi merasa diri itu besar bangga pantas mendapatkan kehormatan dari orang lain ya pantas dihargai pantas diinilah gitu yang menjadikan dirinya merasa ada akibat yang lain seperti contoh ingin tenar lah gitu ingin populer lah gitu nya bahasa yang nama ada seueur lah gitu nya kalau seseorang ingin subscribe banyak tapi ujungnya untuk populer nah itu mah bisa jadi tapi kalau misalnya ingin subscribe-nya banyak itu adalah untuk memberikan manfaat nah itu beda niatnya berarti itu insya Allah berpahala ya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin subscribe-nya banyak gitu ya so nggak apa-apa untuk memberikan manfaat ya tadi ada ikhwah yang minta tolong tentunya supaya subscribe katanya ingin menyampaikan bahasa Arab ya setiap Selasa dan Kamis ya live dia lewat YouTube ya gitu. Tapi harus 50 subscribe ya can aya 50 gitu 50 acan guys can aya gitu ya gitu. Kira-kira 50 acan mah gitu ya gitu. Segala channel ada salah ya Pak. Tentu lah. Nah, matakna segera subscribe supaya apa? Memberikan manfaat lebih banyak gitu maksudnya apa? Sanes buat bangga diri gitu ya. Saya subscribe lah gitu. Penghasilan terus loba lah gitu ya. Sanes itulah gitu. Ya. Jadi supaya
memberikan manfaat yang banyak, ya. Itu kembali lagi pada niat kita, gitu ya. Karenanya orang yang sombong itu enggan menerima kebenaran. Dan bagaimana sudah menerima kebenaran, justru orangnya sendiri ya yang menyampaikan kebenaran itu diremehkan, ya gitu. Ya, Nabi Nuh sing diremehkan kumaha Nabi Nuh, Pak? Dikatakan sesat. Ya. Nabi Nuh itu dikatakan sesat oleh kaumnya sendiri. Ya, insyaallah. Jadi dikatakan sesat. Ya, zaman sekarang soalnya kita menyampaikan Quran Sunnah, menyampaikan pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai, gitu ya. Dikatakan, tak gitunya. Moga-moga tetap ikhlasnya gitu, tetap ikhlas, tetap istiqomah. Siga Nabi Nuh ya ikhlas. Nabi Nuh teh berapa Pak umur dakwahnya? Panjangnya gitu. Kalau usia dakwahnya 950 tahun tuh ya gitu. Ya, 950 tahun usia dakwahnya ya. Usia dakwahnya bukan usia secara apa? Dari lahir sampai ke meninggal ya, bukan ya. Kalau usia dari lahir sampai ke meninggal ya Nabi Nuh itu panjang 1000 tahun ya. 1000 tahun ya. Bahkan ada yang berpendapat 1050 tahun ya. Ada yang berpendapat juga lebih gitu ya gitu. Itu beda-beda pendapatnya. Tapi kalau umur dakwahnya atau usia dakwah selama beliau berdakwah gitu ya. Usia dakwah selama beliau berdakwah di dunia maksudnya, maka berapa? 950 tahun. Sabaraha hasilnya Pak? Te 20 orang acan ternyata. Iya, te 20 orang acan ya. Kalau kita lihat beberapa di pelajaran ada di Persis juga ya. Itu saya baca cuman berapa? Cuman belasan gitu. Belasan, sisanya yang ikut dengan di bahteranya itu cuman hewan-hewan tuh ya. Binatang-binatang, ada tumbuhan tuh ya gitu. Orangnya mah cuma berapa orang gitu, cuma belasan orang. Kebayang tuh ya. Gitu. Ya, Nabi Nuh tuh, Pak. Ya. Jadi ini kalau kita lihat secara halnya kebanggaan diri itu ya menjadi orang itu susah menerima kebenaran tuh ya karena sudah diremehkan tuh ya kan Nabi Muhammad juga dikatakan apa Pak Majnun kan dikatakan orang gila katanya. Masya Allah ya ya atau misalnya dia orang yang sombong itu bukan hanya susah menerima kebenaran dia itu mudah marah orangnya jadi mudah marah ya gimana orangnya menerima kebenaran kalau sudah mudah marah jadi dia dihargaan satik atau misalnya dia tidak mendapatkan kehormatan itu ya tidak mendapatkan kebanggaannya itu berarti dia apa marah kan gitu gitu ya dia menunjukkan amarahnya gitu dan ujung-ujungnya orang seperti ini tidak disukai banyak orang ya Masya Allah ya kenapa ya karena sifat kesombongannya itu ya gitu Masya Allah bagi orang yang berakal hal-hal ini sudah cukup untuk membuatnya tidak lupa diri karena kelebihan yang dimilikinya ya. Itu dari siapa kelebihan yang dimiliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah menasihatkan beliau itu ya, harusnya seseorang itu ya seorang hamba menganggap dirinya kecil, tak ada naonan. Bahkan dia berjumpa dengan orang lain itu, anggaplah orang lain itu lebih baik. Jadi jangan sampai berbangga diri. Nah itu.
Anggap diri kita itu justru diri kita, ya, punten, ya. Diri kita, anggap diri kita itu tidak bisa apa-apa. Seandainya menganggap orang lain tidak bisa apa-apa, tapi anggap diri kita tidak bisa apa-apa. Gitu, apa? Ya, diri kita yang nggak bisa apa-apa, bukan orang lain nggak bisa apa-apa. Gitu, gitu. Ya, atau ngeremehkan batur, ya. Ya. Gitu, sehingga menganggap dirinya kecil. Aduh, karena orang berbangga diri, gitu ya. Meninggikan suara buat apa, gitu ya. Kecuali untuk kebenaran kita tinggikan suara, gitu ya. So, gitu, tegas ya harus dia kata tegas ya. Ini juga tegas, Nabi juga kan sampai merah-merah ketika khutbah, gitu ya, gitu. Insya Allah ya. Makanya ini kembali bahwa kita itu anggap diri kita itu kecil, gitu ya. Gitu. Yang kedua, jika sombong adalah pangkal dari banyak dosa, bahkan itulah sebab iblis dikeluarkan dari surga. Maka sebaliknya, modal dasar akhlak yang terpuji adalah sifat apa? Kebalikannya apa, Pak? Tawadu, ya, tawadu. Sanes salam mawaduyat. Sanes salam mawaduyatnya, Pak. Hah? Ya. Jadi tawadu, rendah hatinya gitu. Rendah hati ya. Itu orang yang rendah hati itu adalah pangkalnya kebaikan-kebaikan. Karena orang yang rendah hati menganggap dirinya tidak ada apa-apanya gitu ya. Sehingga ketika orang lain itu berjumpa dengannya gitu ya. Ya dia itu orang yang tawadu itu ya Pak. Orangnya adem gitu, enak gitu. Diajak ngomong enak gitu ya gitu. Ya, enak diajak ngomong itu. Itu luar biasa ya, orang yang tawadu ya. Maka sifat inilah yang membawa seseorang menerima kebenaran dari Al-Quran dan hadis. Siapapun yang menyampaikan kepadanya, mau menyampaikannya adalah orang miskin, orang yang dia itu kelihatannya lusuh pakaiannya gitu ya, atau misalnya dia yang menyampaikannya itu adalah orang-orang yang katinggalina rendah atau di hadapan orang lain, maka kalau orang yang rendah hati, orang yang tawadu, terima ilmu itu dari siapa saja gitu ya, asal Quran Sunnah sesuai dengan kebenaran yang diridhoi Allah dan Rasulnya ya, yang diridhoi dari Allah dan Rasulnya, yang diajarkan dari Allah dan Rasulnya sesuai kebenaran itu, maka kita terima, walaupun dari anak kecil, walaupun itu adalah dari warga biasa lah gitu katakanlah ya gitu ya. Terima ilmu itu dari siapapun ya, jangan sampai sombong ya, jangan sampai bangga diri sehingga sulit menerima ilmu ya, sulit menerima kebenaran. Itu saja yang bisa disampaikan. Ini karena mau mendekati jam 2 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Semoga Allah senantiasa berkahi setiap langkah kita, setiap aktivitas kita, dan juga terus dipanjangkan keberkahan itu, juga senantiasa lipatan-lipatan kebaikan ya kita sebarkan, dan juga kita mendapatkan akan pahala-pahala kebaikan itu ya. Walafu minkum walau fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna as-sada wa taqwa wal afafa ghina Allahumma inna as-safa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.